Akamanto. Akamanto merupakan cerita hantu yang berkaitan dengan sosok misterius berbalut jubah merah dari Jepang. Konon Akamanto yang berarti jubah merah menyerupai sosok seorang pria yang seluruh wajahnya tertutup masker atau syal merah. Arwah ini biasa menghantui toilet terakhir di gedung-gedung sekolah tua. Yes. Gedung-gedung sekolah tua berarti udah gak ada isinya. Enggak, Toilet, bisa jadi ada. Toilet terakhir itu berarti toilet paling ujung. Paling ujung betul, atau paling pertama malah. Oke. Calon korban akan dengar suara Akamanto bertanya apakah dia menginginkan kertas. Oh ini Aing tahu, pengen kertas tisu merah apa biru? Ya, Aing tahu. Ini ada di komiknya dulu. Komik apa ya? Ghost Horror Story of Japan. Oh, tahu. Terus. Jadi itu nggak harus sekolah kosong, Pi. Tapi misalkan sekolah mana udah ada jadi dari zaman Kekaisaran Edo gitu misalkan. Sekarang Heisei, bukan Heisei, lupa. Apa? Nah, Pokoknya dari Edo misalkan, sekolahnya udah tua. Yang itu di ujung paling dihindarin. oh. Soalnya dia ntar nanya doang, lama-lama muncul di atas. Anjing serius? Iya. Serem banget anjing. Gitu, percaya. Jadi awalnya kan toilet Jepang tuh kan gini kan kotakan. Coba Dendi ilustrasiin kali ya, ilustrasi ke toilet Jepang ya. Dendi celing lah atau siapapun. Kalau Dendi ini berarti nggak kerja, potong aja gaji udah. Ya. Dendi ilustrasi nih kan, kayak ilustrasi gitu ya. Taruh. Kira-kira hantunya bakal muncul di mana nih? Kalau di ujung. Langsung naik ke atas gitu gimana? Enggak, dia nanya dulu, kalau jawabannya salah dia ke atas, saya ke bawah. Ini kayak gitu. Jadi dia bakal nanya dua tisu, pengen tisu biru apa tisu merah. Kalau jawab merah, bakal digorok. Kalau jawab biru, bakal dicekek sampai biru mukanya. Berarti nggak ada pilihan ya? Kenapa nggak jawab putih? Iya. Yeah. Kalau nggak perlu tisu gimana? Sabun perlunya? Ya, betul juga. Kita kan orang Indo aja. Cerita tentang Akamanto. Makannya apa? Suman. Pada tahun 1930. Tidak diketahui bagaimana riwayat sebenarnya, namun legendanya masih dibicarakan hingga saat ini. Bahkan meskipun Hanako si hantu toilet sudah menjadi bagian dari legenda urban paling populer di Jepang beberapa puluh tahun kemudian. Teke-teke juga ditulis sebagai teke-teke atau teke-teke dan legenda urban. Kontol ngomongnya kecil. Legenda ya ini urban legend Jepang mengenai wanita muda atau gadis sekolah yang jatuh di atas rel dan tubuhnya terpotong jadi dua. Ini tuh ada di film juga kan kalau nggak salah. Ada dua versi. Oke, silakan. Satu versinya lagi tuh waktu zaman samurai udah ada katanya. Oh serius? Dia tuh dihukum terus dibelah. Cewek? Dia mau balas dendamnya cewek, terus dia mau balas dendamnya gitu. Kayak dia itu kan bawa pedang gitu. Oh, bawa sabit itu ya? Bawa apa? Arit. Ya, bawa arit. Palunya juga. Dihukum samurai karena dia melakukan sesuatu di desa itu gitu. Iya. Dibelah. Dia nggak terima, jadi dia tiap malam beberapa orang dikejar sama dia kayak larinya gitu. Larinya kenceng banget, men, kayak citah anjing. Emang ya? Iya. Katanya. Ada yang pernah ngukur nggak nih kira-kira kecepatan? Ada di Fast Furious kan dibalapin sama Honda S2000 anjing. Sama Honda S2000 RX7 anjing. R34 Skyline GTR kalah sama teke-teke anjing. 100 meter ya, 100 meter kalah anjing. Sama kereta bisa kalah tuh. Iya. Catatan American football bisa jadi catcher yang baik gak kira-kira? Enggak. Dia linebacker. Gini dong. Iya anjing. Kan ngejarak wah. Oke, jadi itu yang pertama. Iya. Yang kedua itu yang modern itu ketika dia Bunuh diri. Bunuh diri ya. Bukan jatuh ya, dia bilang dia bunuh diri. Tapi dia harus membalas dendamnya. Tapi Kita dia belajar bukan dari jatuh di atas rel yang tubuhnya kepotong jadi dua itu. ada dua versi, tergantung dari bagian mananya. Kalau nggak salah dari prefekturnya itu beda-beda loh. Oh itu. Iya. Jadi ada Kan situ mendalami Jepang kan. Iya. Jadi beberapa prefektur yang memang masih tradisional. Dalam contohnya kali ini mungkin di Hokkaido lumayan tradisional dibandingin Tokyo, bener nggak? Iya. Bener kan? Berangkat nih anjing. Hokkaido kan? Mungkin yang di Hokkaido lebih ke yang versi samurainya. Tapi yang di Tokyo mungkin yang versi kereta. Jadi ngerti nggak sih? Oh iya, paham. Oke. Jadi katanya kenapa namanya teke-teke? Ini katanya gara-gara gerakan tubuhnya tuh bunyinya tuh suaranya tuh teke-teke. Aduh anjing. Gimana aja suaranya? Teke-teke. Nggak tahu kan mereka Hokkaido, ntar denger sendiri. Ya nggak mungkin aing juga sih. Kalau iya mau gimana? Wah anjing di WC teh. Kontenin bego. Jika teke-teke menjumpai seseorang di malam hari dan orang itu tidak cukup cepat untuk berhasil kabur, maka teke-teke akan memotong menjadi dua bagian seperti keadaan tubuh teke-teke itu sendiri. Jadi kalau misalnya aing kemarin nonton filmnya sih, kalau misalnya si teke-teke ini lagi ngejar orang terus dipotong, dia bakal jadi teke-teke juga. Iya, kayak di Aokigahara banyak kan yang bunuh dirinya. Terus jadi teke-teke. Nggak tahu sih ada gosipnya ya. Aokigahara bukan gantung diri kebanyakan. Tapi kan ada yang jadi hantu juga. Aing nggak tahu sih kalau hantu Aokigahara. Coba kesana ntar kita. Enggak, ngapain aja? Ada hunternya goblok. Iya. Ada hunternya. Hunter apa? Hunter itu apa ya? Orang yang di kalau misalnya itu lu dikejar dibunuh. Oh, itu bisa dibahas. Enggak, Logan Paul hidup anjing. Jadi dia tuh membantu orang yang itu yang udah pasrah gitu akan hidupnya, jadi ditembak sama dia. Oh. Kita kan ke Jepang tahun ini, Pi.
Ya, tapi Amin. aing nggak mau ke sana, mana aja anjing. Aing mau konser yang campur kelamin anjing. Dari mana ide mo naide. Terus Dari teka-teka tadi ya. Salah satu cerita teka-teka yang berkawin di masyarakat Jepang adalah bermula dari seorang gadis yang namanya Kashima Reiko yang meninggal setelah dia terjatuh di atas rel kereta dan tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian akibat tertabrak kereta api. Itu awal mulanya. Yang kata Fandi mungkin yang di tempat prefektur yang cukup canggih. Menurut legenda yang berkembang juga, arwahnya itu katanya bergentayangan di kamar mandi dan bertanya kepada orang yang ada di kamar mandi mengenai keberadaan kedua kaki. bangsat bad trip banget anjing. Tapi sumpah, Kalau lagi ngeden gila. tapi sumpah, hantu tuh kalau paling serem itu tuh kalau ada di kamar mandi sekolah. Ya benar. Itu aing udah paling males Karena banget. atapnya kan nggak ada Ya. batas. Atapnya nggak ada batas, terus bawahnya kebuka biasanya. Aing pernah dengar cerita waktu itu. Apa Bis namanya? hantu gitu? Iya, bisa hantu. Jadi dia tuh ceritanya tuh mau naik. Oh tahu aing. Tahu ya? Tahu. Apa nama busnya apa sih? Pokoknya orang-orangnya diem di dalam bus. Ya, jadi gini. Terus pas dia foto nggak nggak ada. siapa Dan iya. itu viral banget di Kaskus waktu itu. Iya. Bareng John Roy. Ini meme-nya. Apa sih Jorno mulu anjir? Udah gue keluar. Pamit dulu dari channel Lutfi Alimawan. Dulu waktu zaman Kaskus ini zaman gua lagi ya, maklum Pak Tua ya. Waktu gua masih muda dulu anjay. Babi air. Waktu masih kumisan. Kalau masih komisan dulu. Pak Boy. Kumisannya. Boy. Enggak sih, anjing baik kayak mesti. Kumisnya kayak ikan Babi gurame air. anjir. Dan Kayak ini depan Alphard. tahun 2019. Kalau kalian masih ingat fotonya ini mungkin harus dilihat ini. Jadi kalau kalian pernah lihat foto ini teman-teman, nih. Tapi ada yang lebih fakta, Pak. Apa? Jadi ada penumpang sama supir naik bus tuh malam-malam lewatin kayak hutan itu. Tahu-tahu Masuk ke dalam hutan. iya, dan itu tuh penuh pohon gitu. Terus gimana ceritanya tuh bus bisa masuk hutan dan pohonnya lebat. Terus keluar tapi. Nggak bisa. Nggak bisa mau gimana? Jadi disasarin sama jin gitu. katanya begitu. Oh, tapi Di daerah itu tuh katanya emang sering terus gimana dia kejadian. bisa cerita kalau gitu kalau dia nggak keluar? Enggak, pada akhirnya bisa, tapi maksudnya itu banyak kejadian bahwa supir-supir sama penumpang tuh kalau daerah situ tuh Disasarin. emang hawa supranatural tuh kencang. Ini baca dulu ya. BBM dulu. BBM nggak ya? BBM ya. Kayaknya enggak, 2019 udah enggak, Lain. Udah enggak. Lain juga enggak ya? Lain. Ini sempat viral dulu, yes. Tapi gue nggak tahu ya ini bener nggak apa nggak 2019. Itu masuk RJ5 gitu. Jadi kalau menurut ceritanya ada seorang pengusaha dan seorang blogger namanya Hebi Agus Kurnia. Dia membagikan pengalaman nyata menaiki bus hantu. Oh sorry, story Instagram pet zaman dulu. Pet. Wow, pet deh, pet. Nah, kejadian ini terjadi pada Kamis 20 Juni 2019. Dia ini memutuskan untuk pulang ke Bandung untuk bertemu dengan anak dan istrinya. Dia sudah mengalami hal yang berat di Bekasi hingga menyimpan rindu yang berat pada keluarganya. Ya, seluruh ya kita travelan dari Bekasi Bandung dekat ya sih? Berapa jam? Bekasi Bandung lumayan dekat. Bandung tuh lumayan. Lebih dekat dari Jakarta, Cok. Masih. 2 jam. Jam lah ya. 3 jam lah kalau macet. Nah, akhirnya dia nunggu bus di jalan. Dia kan pergi ke terminal karena terlalu lama menunggu. Tuh. Nah, akhirnya setelah 1 jam lebih, dia nemu tuh bus eksekutif yang bisa dia dinaikinya. Tiba-tiba juga tidak juga ditemui. Oh, dia katanya nggak pernah naik bus itu. Eksklusif katanya bus itu. Akhirnya pada menunggu lama, Dia bayar tiket nggak tapi? Happy memilih untuk menaiki Sialan. bus ekonomi. Dia tak berpikiran aneh ketika menaiki bus yang terlihat tua itu, karena yang dipikirkannya hanya Ya udah segera biasa sampai aja gitu tujuan. biasa. Van, itu debu Van, sumpah nggak kuat aing. Sama juga. Jangan terus. Nah, lalu jadi ikut-ikutan lo. Oke. Nah, pas dia naik bus, konektor sama sopirnya itu masih terlihat normal seperti pada umumnya. Tuh, coba sebutin ucap konektornya. Bandung. Si Abi ini nggak terlalu merhatikan penumpang sebab pikirannya lagi capek lah gitu kan. Kita juga ya udah asal skip aja kali ya. Kalau misalnya emang lagi pengen pulang gitu. Iya. Sabodo tuh. Iya. Nah, pas lewat tol Jakarta Cikampek yang sedang dalam pembangunan. Sekarang masih nggak ya? Udah enggak. Oh, udah nggak ya? Jakarta Cikampek. Udah ada ini soalnya ya, jalan layang ya. MBZ. Ya udah ada MBZ sekarang. Nah dulu itu tuh masih macet kan. Itu jelas banget ya, waktu Jakarta Cikampek dia harus menghadapi macet yang panjang. Daripada bosan, si Abi ini memilih tidur dalam bus sambil mendengarkan musik bus ekonomi. Kaget gua anjing. Bangsat. Nah, sorry. Lucunya di dalam bus juga dia tidak membayar karena kondektor nggak nagih-nagih. Oh. Free. Tahu diri juga ya. Real.
setan. Saat terbangun dari tidur, dia sudah sampai di sekitar kilometer 30 lewat Cikarut. Dia masuk Cikampek. Biasanya bus bakal mengangkut dan menurunkan penumpang. Namun ada yang aneh. Ketika dalam perjalanan di wilayah sebelum Cikampek. Nah, di wilayah wilayah pabrik apa sih namanya itu? Cikarang. Cikarang, daerah Cikarang. Di wilayah pabrik sebelum Cikampek biasanya ada penumpang yang naik menggunakan seragam pabrik. Nah, namun dia kali ini yang naik adalah penumpang dengan menggunakan batik, kaos biasa, sampai ada yang ngebawa bungkusan ayam. Maksudnya Tas ayam. Kayak zaman dulu. Lo tau gak sih kalau lo beli ayam jago yang di ayam. gitu? Apa sih? Kayak tasnya tuh dari hasil Anyaman. kok di Iya. di anyam. Dia itu apa? Dia juga mulai mencium bau anyir yang menyengat dan ekspresi raut muka beberapa penumpang pun cukup berbeda. Ketika lampu bus menyala, mereka duduk dengan tegap dan bermuka pucat. Anjir, kebayang gak sih duduknya begini? Kayak di RE. Kok Bukan RE, Silent Hill. Silent Hill. Iya. Oke. Kayak gini kayak gitu kosong. Jam 8 malam lampu bus langsung kedap-kedip terang gelap. Dia menduga kode lampu ini mungkin untuk peringatan pada penumpang agar tidak terkena copet. Dia menduga kode lampu ini mungkin untuk peringatan copet tadi ya. Nah, di kilometer 90. Kilometer 90 ini selalu ada kejadian, guys. Di sini dia mulai merasa bus ini aneh. Untuk memastikan keadaan dia bertanya pada teman yang duduk di sebelahnya. Duduk. Ini udah sampai kilometer berapa? Coba pakai Sunda mana? Ayo itu kilometer berapa? Di bawah Ingat tuh ting Manung. Ting apa yang Manung anjing. Berupa di sebelah itu nggak ngejawab pertanyaannya sama sekali. Tanya lagi tuh. Gitu doang nggak penting anjing bodoh. Dia merasa keadaan semakin menakutkan karena melihat muka penumpang pun terlihat pucat. Happy juga mencubit tangannya untuk memastikan bahwa dirinya ini tidak sedang bermimpi. Hasil cubitan ini terasa sakit. Artinya bener dia lagi tidak sedang bermimpi. Nggak mimpi. Kemudian dia membuat Instagram story dengan niat menggambarkan kondisi Suasana begini. di mobilnya tuh, di bisnya. Happy takut jika bus yang dinaikinya akan membahayakan nyawanya. Di posisi ini keringat Happy bercucuran. Denyut jantungnya semakin cepat. Karena dia tahu ada yang salah. Happy kehilangan akal dan mencoba untuk tenang. Dia menduga tengah halusinasi. Dia mencoba menegur kembali orang di sampingnya namun tetap tidak ada jawaban. Dia udah ada 5 jam di dalam bus ini. Dia hanya bisa berpasrah jika di hari yang menyenangkannya harus menjadi hari terakhirnya di dunia. Anjir. Ih, bete sih. Happy juga mengabari sang istri melalui chat di WhatsApp ini jam 21.36. Istrinya berpesan agar Happy berdoa saja sepanjang jalan. Anjing ini kan dia. Ya. Dia tuh belakang tuh kosong. Nah, itu tuh harusnya di belakangnya itu. Nanti foto harus dilihatin ya, harusnya kalau nggak dilihatin. Akhirnya sampailah bus ini di terminal. Akhirnya bus memberi sen kiri. Ada di terminal yang biasanya sama penumpang turun, hal ini tidak terjadi di dalam bus. Nah, akhirnya Happy ngomong nih, apa kata Evan? Punten lumayan. Terus kata si kondekturnya, Mangga turun aja nggak apa-apa. Oh jadi dia emang nggak bayar dan Emang nggak dan bayar. kondektur, supir semuanya itu berspekulan nih, mereka semua tuh bareng. Lu bayangin deh kalau misalkan ini orang nggak ngeh kalau misalkan dia naik bus goib gitu kan, terus dia nggak ngeh sepanjang jalan atau di bawah seret beda alam jadi tumbal anjir. Iya bener. Iya nggak sih? Hachi Sakusama. Hachi Sakusama atau dikenal dengan hantu tinggi 8 kaki merupakan makhluk mitologi asal Jepang. Si Hachi Sakusama adalah hantu wanita yang memiliki tinggi 2,45 meter. Anjing naik vario duduk belakang. Gak bisa ini di depannya. Iya harus gitu. Tangannya gimana ini? Gak bisa ini. Gak bisa duduk kan? Dia tuh panjangan atau apa? Dia ada gini tuh. Neng-neng seetik, berambut panjang dan selalu mengenakan baju putih tanpa alas kaki. Dia akan mengikuti anak-anak selama beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan. Ketika ia melihat celah, dia akan menangkap anak itu untuk menyiksanya atau bahkan membunuhnya. Serem banget. Wah, Jadi dia suka korbannya anak-anak kecil. tuh suaranya Oh tuh. dia ada suara teriakannya pu. Dan kalau orang suara teriakan po sih. Iya kan pu. Untuk menarik perhatian anak-anak berusia 9 tahun hingga 11 tahun. Po bener. Nggak Iya, iya. pu. Tapi iya sih mungkin itu. Oh ini di Doraemon pernah dibahas cuy. Emang iya? Oh iya bener. Ah iya. Pernah yang kayak lantai 2 hantu ini. Oh iya. Sorry, bukan Doraemon deh kayaknya. Oh enggak ya. Komik hantu. Ya aduh, horor itu. Jinji Ito. Yang cerita horor-horor Ya, Jepang. Jinji Ito. Yang game tau nggak yang dia main game terus temannya meninggal? Ya. Ya itu juga. Apa nama ini Jonji? Nih, Jinji Ito. Jadi dia tuh Ini pakai BH doang, tolol beda ini mah. mau nih orang anjing, susu, bangsat. Dia tentang anjing mana? Kamu Dia jelasin juga dong. susu Apa dah. siapa dia? Kenapa dia? Baru lihat susu kayak gini. 245 tinggi. Oh itu mah omnya temen orang. Oke. Emang ada? Om Aing tinggi.